warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas mata kuliah model pengembangan organisasi yang berjudul tentang makalah analisis tingkat kepuasan menggunakan skala Likert pada layanan Speedy yang bermigrasi ke IndiHome. Maka ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Di sini kami ingin memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu ada Dewi Santi Yohana, ada Sabina Nur Alisa Effendi, ada Muhammad Faiz, Permana Saputra, dan Airan Regiana. Setelah video ini, teman saya ingin menjelaskan tentang bagaimana skala Likert dan model pengembangan organisasi serta tentang makalah yang telah kita buat. Berikut ada penjelasan dari teman-teman saya. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang apa sih pengertian dari skala Likert. Skala Likert merupakan sebuah sistem penilaian yang digunakan dalam kuesioner yang dimanfaatkan untuk mengukur penilaian responden seperti sikap, pendapat, atau persepsi. Umumnya, responden harus memilih dari 5-7 poin tanggapan yang mempresentasikan seberapa setuju atau tidak setujunya mereka dengan pernyataan tertentu. Tanggapan para responden tersebut biasanya ungkapan seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, yang memiliki nilai yang diwakili secara numerik seperti 1. Sangat setuju, 2. Setuju, dan seterusnya. Saat menggunakan skala Likert, penelitian harus mempertimbangkan isu-isu seperti kategori respon, ukuran skala, arah skala, sifat ordinal, dan turunannya, serta analisis statistik yang sesuai dari data tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Teman saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, seperti yang sudah teman saya sampaikan, kali ini saya akan membahas bab 2, yaitu mengenai cara menganalisa data skala Likert. Seperti yang kita tahu, penggunaan skala Likert biasanya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif maupun kuantitatif. Untuk memudahkan proses analisa, kita bisa mengolah data dari skala Likert menggunakan ringkasan, yaitu seperti median atau modus, atau juga menampilkannya dalam bentuk diagram batang. Lalu kemudian pengolahan data skala Likert sendiri bisa dilakukan secara manual atau memanfaatkan bantuan aplikasi analisis yang bisa dilakukan saat ini menggunakan skala Likert pada kuesioner, yaitu yang pertama ada analisis frekuensi atau proporsi. Ya, jadi analisis ini menggunakan data dengan melihat jumlah atau proporsi dari jawaban responden. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan di atas, skala Likert digunakan untuk mengetahui sikap dari responden tersebut, sehingga bisa dibilang penggunaan scoring menjadi kurang efektif. Hasil dari frekuensi ini bisa berupa persentase jawaban responden, kemudian berapa persen yang jawab setuju maupun tidak setuju. Kemudian yang kedua yaitu analisis mode atau analisis jawaban terbanyak. Analisis ini tujuannya untuk mengetahui jumlah pendapat terbanyak untuk pertanyaan tertentu. Contohnya saja, dari pertanyaan dalam menentukan jadwal belajar, sebaiknya minta bantuan orang tua. Dari pertanyaan tersebut ditemukan jawaban setuju sebanyak 30%, kemudian netral 30%, dan tidak setuju sebanyak 40%. Dari data jawaban responden tersebut kita bisa mengetahui bahwa kebanyakan responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan skala Likert ini. Yang pertama yaitu relatif lebih mudah dibuat. Kemudian yang kedua, tidak hanya memberi jawaban ya atau tidak, melainkan sifat jawaban yang dihasilkan memiliki tingkatan penilaian.
yang bertujuan untuk bisa memperoleh data kuantitatif yang lebih mudah dianalisis. Kemudian yang ketiga, memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, pernyataan yang diajukan bisa bersifat asumsi. Kemudian dari kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, data yang dihasilkan harus divalidasi ulang. Sebenarnya kekurangan ini juga berlaku untuk metode lainnya, karena setiap orang bisa saja berbohong agar terlihat baik ketika mengisi kuesioner. Kemudian yang kedua, karena menggunakan ukuran ordinal, skala Likert tidak dapat membandingkan berapa kali satu individu lebih baik dari individu lainnya, melainkan hanya bisa mengurutkan individu dalam skala. Kemudian teman saya akan melanjutkan untuk membahas bab kedua. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang diagnosis, seperti apa itu diagnosis, mengapa diagnosis itu penting, kemudian apa saja langkah-langkah dalam diagnosis. Agar dapat melakukan perubahan dan perbaikan dalam suatu organisasi, dibutuhkan berbagai strategi untuk dapat mengubah suatu organisasi menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Salah satunya adalah dengan melakukan diagnosis pada organisasi yang ingin dirubah atau diperbaiki. Diagnostik sendiri merupakan penelaahan yang dilakukan secara sistematis. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan dari organisasi. Diagnosis dapat membantu kita untuk menemukan berbagai masalah dan apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Dengan diagnosis, menjadi mungkin untuk menerapkan analisis data dan informasi secara sistematis. Oleh karena itu, diagnosis seakan-akan menjadi pijakan untuk pemilihan strategi. Lalu, mengapa melakukan diagnosa ini penting? Jadi, terdapat berbagai alasan mengapa diagnosa ini penting untuk dilakukan. Alasan-alasan tersebut yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang harus dirubah, bagaimana cara merubahnya, dan mengapa kita harus merubahnya. Selanjutnya, mengapa diagnosa ini penting adalah untuk dapat menemukan petunjuk tahapan-tahapan atau upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam mengubah organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, diagnosa juga dapat membuat kita lebih efisien dan rasional dalam memahami serta mengubah suatu organisasi. Dalam melakukan diagnosis, terdapat langkah-langkah dalam melakukan diagnosa. Langkah-langkah tersebut terdiri dari 9 langkah. Yang pertama adalah identifikasi tentatif permasalahan. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisa data. Yang keempat adalah umpan balik informasi dari data. Yang kelima, mengumpulkan data tambahan. Yang keenam, akar permasalahan teridentifikasi. Yang ketujuh, mengukur motivasi klien. Yang kedelapan, diagnosa dan memecahkan masalah. Kemudian yang kesembilan adalah memonitor dan mengakses hasil. Sekian pembahasan diagnosis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi tingkat kepuasan menggunakan skala Likert pada layanan Speedy yang berimigrasi ke IndiHome. Dari kesimpulannya, mungkin masyarakat banyak yang kurang puas dengan pelayanannya sehingga masyarakat berpindah layanan menjadi ke IndiHome karena mereka kurang puas dengan layanannya. Maka dari itu mereka berimigrasilah kepada IndiHome karena mungkin IndiHome lebih menjamin kepuasannya dan juga menjamin dalam mungkin sekian yang saya bisa jelaskan mengenai kesimpulan dari materi tingkat kepuasan menggunakan skala Likert pada layanan Speedy yang berimigrasi ke IndiHome. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.